Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak kelas 5 selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa setiap pagi sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak kondisikan dalam keadaan seperti ketika anak-anak mau berangkat sekolah, yaitu mandi pagi, sarapan, kemudian setelah itu zikir pagi al-masyhurah dan dilanjutkan sholat duha, baru kita memulai pembelajaran supaya ilmu yang anak-anak dapatkan bisa berkah dunia dan akhirat dan bisa bermanfaat untuk anak-anak sekalian dan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar pada PP 6 dan kita akan belajar yang pertama, mengenal macam-macam sendi pada organ gerak manusia. 2. Mengetahui unsur-unsur pada gambar cover. Sikap yang akan kita kembangkan pada pertemuan kali ini adalah 1. Percaya diri, 2. Peduli, 3. Tanggung jawab, dan yang keempat, disiplin. Sebelumnya, ayo kita mengamati terlebih dahulu semua aktivitas yang kita lakukan, termasuk olahraga menggunakan kekuatan otot. Perhatikan otot yang paling dominan dipakai saat melakukan olahraga berikut. Yang pertama, gambar orang sedang berlari. Berlari gerakannya adalah dengan menggunakan kaki. Jadi kakinya melakukan gerakan yang maksimal, sehingga pada gambar tersebut otot kakilah yang paling dominan melakukan gerakan olahraga. Gambar yang kedua, gambar orang bersepeda. Pada saat kita bersepeda, kita mengayuh pedal dengan menggunakan kaki. Berarti otot yang paling dominan digunakan yaitu adalah otot kaki. Kemudian yang ketiga adalah gambar seorang anak sedang berenang. Ketika sedang berenang, seorang anak menggunakan tangan untuk bergerak dan juga menggunakan kaki supaya bisa bergerak ke depan. Jadi otot yang paling dominan pada olahraga renang itu adalah tangan dan kaki. Selain tangan, selain alat gerak yang berupa alat gerak aktif yaitu otot, kita bergerak juga membutuhkan sendi. Nah, sekarang coba anak-anak baca materi hari ini. Bu ini akan menjelaskan macam-macam sendi. Sendi merupakan tempat pertemuan antar beberapa buah tulang. Jadi misalkan tulang lengan atas dengan tulang hasta dihubungkan oleh sendi, karena sendi inilah yang akan bisa membuat tangan kita bergerak membengkok, lurus, ke kanan ke kiri gitu ya. Itu namanya sendi. Perhatikan tulang berikut. Di sini adalah tulang tengkorak dan tulang leher. Pada pertemuan antara tulang tengkorak dan tulang leher terdapat sendi yang dinamakan sendi putar. Sendi putar ini dapat digerakkan secara memutar. Berikutnya ada juga sendi yang menghubungkan lengan atas dan tulang hasta. Serta selain itu ada juga antara tulang paha dan tulang kering, yaitu pada lutut. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah, yaitu sendi engsel. Seperti halnya engsel pintu, engsel jendela, itu hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Selain itu ada juga sendi berikutnya, yaitu sendi peluru. Sendi peluru merupakan pertemuan tulang berbentuk bola dengan berbentuk mangkuk. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah di antara paha atas dan panggul, serta di antara lengan atas dan tulang belikat. Itu adalah letak dari sendi peluru. Berikutnya ada juga yang disebut sebagai sendi pelana.
Sendi pelana terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah. Nah, coba dari sendi-sendi tersebut anak-anak lakukan beberapa gerakan untuk membuktikan gerakan sendi. Misalkan pada sendi siku-siku, sendi engsel, yaitu pada siku tangan, itu gerakannya ke satu arah. Kalau nggak maju ya mundur ya. Berikutnya, selain itu kita juga belajar tentang mengenal unsur-unsur menggambar cover pada buku. Ada beberapa unsur untuk menggambar cover. Unsur itu hal-hal yang harus ada pada gambar cover ya. Yang pertama, judul. Kita lihat di sini judulnya adalah animasi pendidikan menggunakan flash. Yang kedua, kalimat penjelas judul. Kalimat penjelas judul itu di sini ada keterangan membuat presentasi. Maaf enggak kebaca ya. Yang ketiga, nama penulis juga harus disertakan. Nah, biasanya di atas itu ada nama penulisnya. Yang keempat, identitas penerbit. Nah, di sini biasanya ada penerbit, misalkan Erlangga atau Intan Pariwara atau Yudhistira, itu identitas dari penerbitnya. Yang kelima, gambar yang menarik. Di sini gambar yang menarik dilambangkan dengan logo F, kemudian ada pita roll, ada gambar bola bumi atau globe. Untuk yang keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Cover belakang itu yang sebelah sini. Di sini ada keterangan singkat. Sinopsis itu adalah keterangan singkat dari isi buku. Apa itu animasi? Animasi adalah dan seterusnya ya, itu keterangannya. Yang ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Yang disebut punggung buku itu adalah bagian tengah sini. Jadi ada judul, kemudian di sini ada bonus dari buku tersebut, ada penerbitnya. Nah, itu adalah unsur-unsur pada gambar cover. Anak-anak, untuk hari ini sedikit dulu pembelajarannya, karena Bu Eni berharap hari ini kalian bisa mengikuti puasa sunnah, dan Bu Eni tidak akan memberi tugas banyak-banyak, hanya memberikan PR saja yang bisa dikerjakan besok. Masih ada waktu ya. Nah, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.